Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Wow, puji Tuhan, saya percaya bahwa kita dalam segala keadaan, kita tetap ada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Kamis 29 Juni 2023. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mampu mengerti dan kami mau melakukan dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan, Kristus memerdekakan. Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Namun saya membacakan ayat yang pertama saja sebagai dasar perenungan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, sebagai gambaran manusia yang berdosa, itu seperti seorang yang terperosok dalam rawa berlumpur. Semakin dia bergerak mau melepaskan diri, justru semakin akan tersedot oleh lumpur itu dan akan tenggelam. Lalu bagaimana dia bisa dilepaskan? Harus ada orang lain yang menolong. Ini merupakan gambaran bahwa ketika manusia berdosa, manusia itu dikuasai, manusia itu dibelenggu, manusia itu dijajah oleh dosa. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Dengan cara apa? Harus ada yang bisa menolong manusia. Nah, saya teringat apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus. Dia mengungkapkan demikian, yang dapat membereskan dosa manusia bukan manusia itu sendiri, tetapi yang mencipta manusia, yaitu Tuhan. Keluarga damai, kebenaran firman Tuhan ini ditegaskan oleh Bapak Gereja Agustinus, di mana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Keluarga damai, Kristus yang memerdekakan kita dari dosa, dari belenggu dosa, dari penjajahan dosa, di mana dosa yang menguasai itu dihalau, dikalahkan, dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Maka itu ketika saat ini kita percaya kepada Kristus, sejatinya di dalam iman kita, kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka kalau hidup kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, seperti seorang yang sudah diselamatkan dari rawa berlumpur tadi, saya percaya orang itu tidak mau lagi masuk ke dalam rawa berlumpur karena sangat berbahaya. Dan tentu hidupnya akan kotor lagi. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan mau lagi hidup di dalam kuasa dosa, hidup di dalam belenggu dosa, tetapi hidup di dalam kemerdekaan, di mana hidup kita ini sungguh-sungguh mengalami kelepasan dari segala ikatan dosa kita. Dan Kristus telah melakukan itu. Sehingga Tuhan yang membereskan kita atas dosa kita, dan hidup kita sekarang ini bukan lagi di bawah belenggu dosa, di bawah kuk dosa itu, tetapi kita di bawah kasih karunia Tuhan,
di mana hidup kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Sehingga seluruh aspek hidup kita itu seharusnya mencerminkan Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu seturut dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menopang itu. Karena di dalam ayatnya yang ke-5 kita bisa melihat di sana, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi ada satu dorongan, ada satu natur baru, yaitu kecenderungan-kecenderungan sifat-sifat kita yang menuju bukan lagi kepada dosa, tetapi kepada kebenaran. Dan inilah tanda bahwa hidup kita telah dimerdekakan. Ada satu kerinduan yang baru, bukan lagi untuk kepuasan hawa nafsu diri sendiri di dalam dosa, tetapi ada satu dorongan untuk hidup di dalam kebenaran, berdasar firman Tuhan untuk memperkenan Tuhan. Keluarga damai, kalau kita saat ini sudah percaya kepada Kristus, itu berarti kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Maka biarlah tanda kita telah dimerdekakan. Hidup kita bukan lagi diri kita, tetapi hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20. Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan biarlah ini juga menjadi bagian hidup kita, sebagai tanda bahwa kita telah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, sebagai tanda bahwa kami telah dimerdekakan oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.